Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Suara saya kedengaran? Selamat pagi, Pak. Kedengeran. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Baik. Pagi, Pak. Oke, saya harap semuanya sehat-sehat semuanya ya. Baik, kita mulai 3 menit lagi. Apa namanya, jam 10 lewat 10. Baik, saya mulai saja untuk tutorial website hari ini terkait dengan manajer operasi bisnis dengan kode mata kuliah FSAB 4206. Selamat pagi untuk semua teman-teman yang sudah bergabung di sini. Nah, hari ini mungkin kita nggak akan lama, kita akan singkat saja. Di sini saya akan masuk ke dalam outline-nya ya. Jadi saya akan menyinggung terkait dengan lokasi. Sebenarnya sudah saya singgung di web 1. Terus kita akan bicara dengan tata letak, kualitas, dan yang terakhir tanya jawab. Khususnya untuk teman-teman yang apa namanya, untuk tugas 2 ya, untuk tugas 2. Tugas 2 itu terkait dengan analisis tata letaknya. Baik, yang pertama saya akan masuk ke lokasi ya. Di sini juga teman-teman di pemilihan lokasi, khususnya pemilihan lokasi dan strategi. Yang pertama, pemilihan lokasi merupakan keputusan strategis ya. Khususnya dalam manajemen operasional karena mempengaruhi biaya, efisiensi, produktivitas, dan daya saing perusahaan. Pentingnya pemilihan lokasi itu yaitu yang pertama adalah untuk lokasi pabrik atau operasional menentukan efisiensi proses, efektivitas distribusi, dan kemampuan memenuhi permintaan pasar. Lokasi strategis membantu menurunkan biaya transportasi, tenaga kerja, bahan baku, dan distribusi. Yang ketiga, pemilihan lokasi juga mempengaruhi pelayanan kecepatan pelayanan pelanggan dan daya saing perusahaan. Nah, faktor-faktor dalam pemilihan lokasi adalah yang pertama ada kedekatan dengan pasar dan pelanggan,
yaitu untuk untuk mempercepat distribusi ya dan meningkatkan pelayanan. Lalu yang kedua, ketersediaan bahan baku dan pemasok sampai dengan ke persaingan dan kondisi pasar, yaitu yang untuk mempengaruhi positioning dari perusahaan itu sendiri. Dampak dan risiko pemilihan lokasi. Untuk dampak finansialnya, untuk investasi awal meliputi biaya pembelian lahan, pembangunan pabrik, pengadaan fasilitas, dan biaya operasional. Sedangkan untuk dampak jangka panjangnya, lokasi yang salah dapat meningkatkan biaya transportasi, biaya tenaga kerja, resiko keterlambatan distribusi. Dan untuk dampak strategis, lokasi yang tepat dapat memberikan keunggulan kompetitif sehingga mendukung strategi pasar dan memaksimalkan profitabilitas. Nah, pemilihan lokasi bagi perusahaan yang berstandar global yaitu adanya keputusan pemilihan lokasi negara, keputusan pemilihan lokasi daerah, keputusan lokasi untuk memilih tempat atau site-nya. Nah, jenis-jenis bangunan dalam lokasi, bangunan lantai tunggal, bangunan bertingkat atau arsitektur, dan bangunan dalam bentuk khusus. Nah, sekarang saya akan masuk ke dalam masalah dan metode pemilihan lokasi. Untuk teman-teman yang sudah mengirimkan tugas 2, terima kasih banyak. Hampir rata-rata teman-teman benar ya, maksudnya dalam pemilihan, dalam metode itu sudah baik, sudah sesuai. Cuman masih ada beberapa teman-teman yang ibaratnya masih belum memberikan yang namanya perhitungan, ya. Sudah baik tuh menggunakan metode-metodenya, tapi beberapa ada yang belum lengkap juga. Nah, untuk masalah lokasi, masalah utama yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi adalah yang pertama adalah biaya tetap yang tinggi. Nah, di sini pemilihan lokasi biasanya melibatkan investasi besar, termasuk pembuatan gedung ya, pembelian lahan, terus ada fasilitas dan peralatan. Nah, apabila lokasi yang dibangun itu tidak tepat atau yang dipilih itu tidak tepat, maka biaya tetap akan semakin besar dan sulit ditekan. Perusahaan juga harus memperhitungkan dampak investasi, karena biaya yang salah perhitungan dapat mempengaruhi kelangsungan operasional, khususnya dalam jangka yang panjang. Lalu yang kedua, lokasi pabrik dan gedung. Dalam menentukan lokasi, fasilitas utama seperti pabrik dan gudang menjadi faktor penting. Ya, pabrik digunakan untuk proses produksi, dan gudang, tentu saja teman-teman tahu, gudang diperuntukkan untuk penyimpanan barang. Jika lokasi pabrik dan gudang salah perhitungan, maka akan menimbulkan biaya transportasi yang tinggi, proses distribusi yang terhambat, dan produktivitas yang menurun. Yang ketiga adalah lokasi pasar dan pesaing. Nah, di sini dalam masalah lokasi, khususnya pendapatan yang diperoleh sangat-sangat dipengaruhi oleh kedekatan lokasi dengan konsumen dan pesaing juga. Nah, lokasi yang strategis dapat memberikan keuntungan kompetitif karena memudahkan distribusi produk dan layanan pada pelanggan. Jika lokasi terlalu jauh, dari pasar utama, perusahaan akan beresiko kehilangan peluang. Kurang cepatnya dari distribusi barang atau terlambatnya dari pengiriman dari gudang ke pasar, itu juga pasti nanti akan menjadi resiko kurangnya dalam kehilangan peluang. Dan yang keempat adalah lokasi jasa dan kriteria pelayanan. Bagi perusahaan berbasis jasa, pemilihan lokasi lebih kompleks karena berkaitan dengan kenyamanan dan aksesibilitas pelanggan. Faktor-faktor juga dipertimbangkan, antara lain adalah meliputi kedekatan dengan konsumen, kemudahan transportasi, ketersediaan fasilitas pendukung, dan lokasi yang tepat juga akan meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi, dan kepuasan pelanggan. Nah, dalam metode pemilihan lokasi, di sini menurut Prasetya dikutip dari Prasetya dan Luki Astuti 2011. Yang pertama adalah metode kualitatif kuantitatif, ya. Terus yang kedua adalah analisis biaya dalam penentuan lokasi, dan kalau di sini juga menurut Haming dan Nur Jamudin 2011 halaman 246 sampai 265, yang pertama adalah faktor rating method.
Nah, ini yang paling sering yang sudah teman-teman jelaskan pada saat di tugas 2 ya, metode rating method. Di sini menilai beberapa faktor lokasi menggunakan skor dan bobotnya, dan faktor-faktor bisa berupa masyarakat, ketersediaan energi, eh, lokasi, transportasi, keamanan, dan lainnya. Lalu yang kedua, tetap dikutip dari Haming dan Nurjamuddin terkait dengan metode pusat titik berat, Center of Gravity Method. Ya, nah metode ini digunakan untuk menentukan lokasi yang meminimalkan biaya transportasi antara pemasok, pabrik, dan konsumen. Nah, ini cocok nih untuk perusahaan yang memiliki banyak titik pemasok atau konsumen, menggunakan koordinat lokasi dan volume untuk menentukan titik pusat gravitasi. Jika ada 3 pemasok bahan baku dari berbagai kota, metode ini menghitung koordinat lokasi ideal agar total biaya transportasi menjadi minimum. Dan yang ketiga, ada metode median sederhana. Nah, ini juga hampir sama dengan metode pusat titik berat, tapi lebih sederhana. Contohnya misalkan jika ada 5 titik distribusi dengan volume yang berbeda, metode ini memilih lokasi yang paling dekat dengan median volume, bukan jarak minimum. Nah, yang keempat adalah metode transportasi. Di sini pasti lebih menekankan biaya distribusi dari beberapa sumber bahan baku ke berbagai lokasi produksi atau konsumen. Ya. Nah, ini juga ada lanjutannya. Nanti bisa kalian baca ya untuk pemilihan metode lokasi. Dan ada juga metode holistik terkait dengan pendekatan ini mempertimbangkan banyak variabel, yaitu faktor ekonomi, faktor sosial, budaya, politik keamanan, dan lingkungan. Nah, ini cocok untuk digunakan pada proyek jangka panjang dan investasi besar. Nah, ini ada summary-nya atau kesimpulannya dari 5 metode yang sudah dijelaskan, ada tujuan utama, kelebihan, dan contoh penggunaan. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam tata letak. Nah, strategi tata letak dalam manajemen produksi, layout adalah penempatan fasilitas mesin, peralatan, tenaga kerja, ataupun area kerja pada suatu pabrik atau tempat produksi untuk mencapai efisiensi proses dan kelancaran aliran material. Tujuannya adalah meminimalkan waktu dan perpindahan bahan sekaligus meningkatkan produktivitas. Jadi kalau misalkan kita lihat di sini dikutip dari Render dan Jane tahun 1997, tata letak yang efektif dapat membantu perusahaan dalam hal untuk mencapai yang pertama adalah pemanfaatan yang lebih efektif atas ruangan, peralatan, dan manusia, arus informasi, bahan baku, dan manusia juga yang lebih baik, lebih memudahkan konsumen, dan peningkatan moral karyawan dan kondisi yang lebih aman. Nah, faktor perencanaannya adalah yang pertama terjadinya perubahan desain, adanya perubahan volume, adanya juga kemungkinan penggantian fasilitas agar selalu baru atau up to date, adanya penambahan produk baru, adanya kondisi lingkungan kerja yang tidak memuaskan. Nah, untuk menekan risiko kecelakaan dan kebutuhan akan penghematan biaya. Dan juga untuk mendukung pergeseran atau memperluas lokasi pasar produk perusahaan. Ini bisa nanti kalian baca. Nah, ini untuk jenis tata letaknya. Nah, untuk jenis-jenis tata letak, nah, untuk teman-teman ada pada saat kalian sudah mengumpulkan tugas 2 kemarin, ya, tugas 2 kemarin, eh, sudah banyak ya, maksudnya ada 70% teman-teman yang membuat alurnya seperti ini ya, jenis tata letaknya, terus arahnya kemana saja. Tapi ada beberapa juga yang masih kacau. Jadi dalam pembentukan alurnya, misalkan dari customer service, terus terus ke bagian gudang, terus area potong, area apa. Nah, itu tidak sinkron. Harusnya itu bisa membentuk suatu alur ya, jadi alur. Jadi misalkan bisa berbentuk U atau langsung dari kiri ke kanan ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dari jenis-jenis tata letaknya.
Yang pertama adalah tata letak berdasarkan produk. Ya, di sini teman-teman bisa melihat di diagramnya, di gambarnya. Nah, ini cocok ya. Ini cocok untuk produksi massal dengan produk seragam ya. Terus juga contohnya ini lebih cocok ke pabrik mobil, pabrik motor, industri minuman kemasan. Jadi semua semua apa namanya semua part, semua kegiatan di dalam apa namanya di dalam pabriknya itu semuanya sesuai, lalu nanti semuanya sudah jadi dan itu tinggal dirakit dan itu sudah selesai pada saat dirakit tinggal dikirim ke gudang. Nah, sekarang di sini yang kedua adalah berdasarkan eh, proses, ya, berdasarkan proses. Nah, hal ini mengelompokkan jenis mesin dan peralatan berdasarkan jenis proses dan fungsinya. Nah, ini sudah saya singgung ya di minggu kemarin. Dan ini juga yang ketiga adalah tata letak tetap atau fix, ya, atau fix. Jadi karakteristiknya ini adalah cocok untuk proyek berskala besar, membutuhkan koordinasi tinggi antar tim, dan penjadwalan material dan tenaga harus tepat. Contohnya adalah pembuatan kapal, pembangunan gedung, proyek jembatan, dan perakitan pesawat terbang. Nah, di sini juga ada tata letak retail, ada tata letak gudang, dan ada juga tata letak gabungan. Nah, ini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Dan untuk pola aliran ya, untuk pola aliran ini dibagi menjadi 5 klasifikasi. Yang pertama ada strike atau garis lurus, ya. Lalu yang kedua ada serpentine atau zigzag atau S-shape, ya. Ini adalah pola aliran bahan berdasarkan garis patah-patah atau bentuk S, ya. Di sini sangat baik digunakan ketika aliran prosesnya cukup panjang. Jadi pada saat aliran proses tadi yang pertama itu hanya lurus saja, karena terlalu panjang dan termakan tempat, akhirnya itu bisa dibelokkan. Nah, ada juga yang dalam bentuknya U-shape. Nah, U-shape ini berbentuk U ketika diinginkan menjadi proses akhir yang paling proses produksi berada di lokasi yang sama dengan awal prosesnya. Jadi yang paling apa namanya? Yang paling sering digunakan, adalah yang USAF ini. Ya. Jadi teman-teman nggak ngacak dari 1 ke 5, terus 5 ke 2, 2 ke 6, 6 ke 3, 3 ke 4, dari 4 baru ke 1 lagi. Nah, jangan seperti itu. Paling enak adalah yang paling sering dipergunakan, maaf bukan yang paling enak. Yang paling sering dipergunakan adalah yang U-shape. Di sini juga ada dalam bentuk sirkular, ya. Di sini supaya juga sama bentuknya dalam untuk balik ke titik utama lagi ya, untuk balik ke titik utama. Dan di sini juga ada odd angle. Odd angle ini adalah berdasarkan bentuk sudut-sudut tidak beraturan. Nah, untuk material handling ada memudahkan menyimpan, melindungi, dan mengendalikan material dalam suatu fasilitas produksi, bisa gudang atau area distribusi. Dan aktivitas ini mencakup penanganan bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi, ya, dengan tujuan melancarkan proses produksi dan distribusi. Dikutip dari Apple, material handling bukan hanya sekedar untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain, tapi juga untuk mengoptimalkan aliran material agar lebih efisien dan ekonomis. Nah, nanti bisa kalian baca. Nah, kita sekarang masuk ke kualitas. Definisi kualitas, ya. Nah, definisi kualitas secara umum adalah kualitas adalah tingkat sejauh mana suatu produk, suatu jasa, atau proses, atau sistem, ya, memenuhi atau melampaui harapan, kebutuhan, dan standar yang sudah ditetapkan. Jadi, kualitas itu teman-teman tahu sendiri biasanya kalau di apa namanya kalau di manajemen operasional biasanya itu ada QC ya, kualit apa namanya divisi QC ya. Nah, di sini dalam konteks manajemen operasional, kualitas mencakup konsistensi, sesuaian dengan spesifikasi dan kemampuan untuk memberikan kepuasan pada pelanggan. Nah, di sini ada ISO 9000, kualitas adalah derajat sejauh mana sekumpulan karakteristik
yang melekat pada suatu produk atau jasa memenuhi persyaratan atau kebutuhan yang ditetapkan. Di sini juga ada menurut Juran, kualitas adalah kesesuaian dengan penggunaan, yaitu kemampuan produk atau jasa berfungsi sesuai dengan penggunaannya. Nah, kualitas tidak hanya menekankan pada kesesuaian teknis, tapi juga pada kepuasan pelanggan, keandalan, dan perbaikan berkelanjutan. Dengan kata lain, kualitas mencakup standar performa persepsi pelanggan secara keseluruhan. Nah, 3 pengaruh kualitas. Di sini dikutip dari Heiser and Render di 2006. Yang pertama adalah khususnya untuk reputasi perusahaan, lalu juga keandalan produk dan keterlibatan global. Oke, saya skip saja untuk melakukan bridge. Biaya kualitas. Nah, biaya kualitas menurut Heiser and Render juga adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memastikan produk atau jasa memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Nah, biaya ini tidak hanya mencakup biaya pemeriksaan kualitas, tapi juga biaya pencegahan, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal. Lalu juga untuk pengendalian mutu adalah proses sistematis untuk memastikan bahwa produk dan jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditetapkan melalui pemantauan, pengukuran, perbaikan berkelanjutan, dan di mana pengendalian mutu itu bukan hanya terkait dengan pemeriksaan dari produk akhir, tapi juga mencakup seluruh proses, ya, seluruh proses sejak dari perencanaan, proses produksi, dan distribusi. Nah, di dalam pengendalian mutu ini kita akan membahas tentang ruang lingkup, ya, ruang lingkup pengendalian kualitas. Lalu juga ada teknik pengendalian kualitas dan total quality management. Yang pertama adalah ruang lingkup pengendalian kualitas. Nah, di sini menekankan 3 aspek utama, yaitu pengendalian mutu bahan baku, pengendalian mutu dalam proses produksi, dan pengendalian mutu pada saat produk akhir. Nah, ini pada saat produk akhir adalah bertujuan untuk memastikan produk sesuai dengan standar yang sebelum dikirim ke pelanggan. Ya, itu juga melalui inspeksi, quality control, pengujian, performa, pengecekan sesuai spesifikasi. Nah, hal ini juga menjamin kepuasan pelanggan dan mengurangi resiko komplain. Apabila biasanya di perusahaan QC juga akan memeriksa, ya, apakah dalam misalkan pembuatan jam, dalam pembuatan smartwatch, apakah semuanya itu sesuai dengan standarnya, mulai dari jamnya, mulai dari talinya, ya, atau kardusnya, apakah ada yang robek, ada yang cacat. Jadi itu semuanya dicek oleh quality control. Lalu juga ada teknik pengendalian kualitas. Yang pertama adalah urutan, ya. Terus ada juga ketepatan waktu untuk mengendalikan kualitas. Lalu juga ada analisis kira-kira cacatnya atau ketidaksesuaiannya seperti apa, ya. Nah, hasil analisis ini dimanfaatkan untuk mencegah terulangnya masalah yang sama di masa yang akan datang, sehingga meminimalisir untuk biaya produksi. Lalu yang selanjutnya adalah penentuan tingkat tindakan yang akan dilakukan. Ya, yang pertama adalah rework atau memperbaiki produk yang cacat. Misalkan contoh, ya ini, misalkan produk smartwatch. Ya, dari smartwatch ini kira-kira, oh yang cacat ternyata eh, talinya. Ya, makanya talinya itu yang akan diperbaiki. Atau yang reject. Ya, nah di reject ini biasanya pada saat sebelum ini jadi, sebelum pada saat lagi sedang diproses, dari bahan bakunya itu sudah misalkan sudah ditolak. Contoh misalkan dalam pembuatan jam ini untuk kulit jamnya adalah menggunakan untuk tali jamnya adalah menggunakan bahan baku kulit. Nah, ternyata di bahan baku kulitnya itu ada yang bolong atau ada yang cacat. Nah,
sebelum proses itu dimulai, nah akhirnya dari bahan baku sudah disortir mana yang baik dan mana yang tidak baik. Dan return. Nah, ini return apabila produsen mengirimkan produk tetapi tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh konsumen, ya. Apa yang tidak diminta konsumen akhirnya oleh konsumen dibalikan ke produsen atau ke pemasok. Ibaratnya, jadi di sini semuanya harus sesuai dengan standar yang diminta oleh konsumen. Dan yang terakhir adalah hubungan. Nah, di sini memerlukan koordinasi antar bagian seperti produksi, quality control, pemasok, pemasaran, dan tujuannya adalah meningkatkan atau menciptakan komunikasi yang efektif untuk meminimalkan kesalahan dan meningkatkan kualitas produk. Baik, sekarang kita lanjut ke Total Quality Management atau TQM, ya. TQM adalah pendekatan manajemen yang menyeluruh dan berfokus pada peningkatan kualitas secara berkesinambungan di semua. Mohon maaf, saya saya lanjutkan. Sudah terdengar kembali suara saya, teman-teman? Sudah, Pak. Baik, baik saya lanjutkan ya. TQM adalah pendekatan manajemen menyeluruh yang berfokus pada peningkatan kualitas secara berkesinambungan di semua aspek organisasi dengan melibatkan seluruh karyawan dan berorientasi kepada puasan pelanggan. Jadi konsepnya TQM menurut Heiser tahun 2006 yaitu pertama ada perbaikan terus-menerus, pemberdayaan karyawan, benchmarking, just in time, konsep Taguchi dan pengetahuan alam TQM. Nah, ini kita sekarang masuk dalam perbaikan terus-menerus. Nanti bisa kalian baca ini proses yang selalu berkembang. Juga ada pemberdayaan karyawan, bahwa karyawan itu perlu diberikan wewenang, pengetahuan, dan pelatihan ya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nah, setelah ini yang ketiga ada benchmarking, yaitu membandingkan praktek, proses, atau produk dengan organisasi yang lain yang dianggap terbaik di industri atau sektor tertentu. Lalu yang keempat adalah just in time. Just in time adalah konsep produksi dan persediaan yang bertujuan untuk mengurai pemborosan dengan memproduksi barang tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat kualitas sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, yang kelima adalah konsep Taguchi, dikembangkan oleh Kenichi Taguchi, yang berfokus pada perencanaan kualitas. Sejak tahap awal pengembangan produk, Taguchi menekankan bahwa kualitas terbaik dihasilkan dari desain proses dan produk yang baik, bukan hanya dari inspeksi akhir. Dan yang terakhir adalah pengetahuan alat TQM. Nah, di sini biasanya yang dipergunakan adalah check sheet. Ini juga mengumpulkan data cacat ya atau masalah secara sistematis. Terus juga ada histogram, ada Pareto chart, ada cost and effect diagram, dan yang terakhir adalah contour chart. Nah, penguasaan alat-alat ini membantu manajer dan karyawan mengidentifikasi masalah, menganalisa data, dan menemukan akar penyebabnya. Dan yang penting juga menentukan solusi yang tepat sehingga kualitas dapat ditingkatkan secara berkelanjutan. Ini juga ada elemen dasar, ya, TQM dan TQEM. E-nya itu environment, ya. Nah, elemen dasarnya adalah mengidentifikasi pelanggan
Lalu juga yang tadi, perbaikan terus-menerus, melakukan pekerjaan dengan benar dari yang pertama, dan mengambil pendekatan sistem untuk bekerja. Nah, ini alat-alat TQM sudah kita bahas tadi ya. Sudah kita bahas, ada check sheet, histogram, Pareto chart, dan lainnya. Nah, kita sekarang masuk ke tadi TQM, Total Quality Management, sekarang adalah Total Quality Environment Management. Ya. Nah, di sini pendekatan manajemen yang mengintegrasikan prinsip-prinsip yang tadi, prinsip-prinsip yang TQM dengan pengelolaan lingkungan, ya, untuk mencapai kualitas produk dan layanan terbaik sekaligus untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, jika TQM itu terfokus pada kepuasan pelanggan dan peningkatan kualitas yang berkelanjutan, maka TQIM menambahkan dimensi pengelolaan dampak lingkungan pada setiap proses bisnis. Artinya, perusahaan tidak hanya berorientasi dan efisiensi kualitas, tapi juga ramah lingkungan. Nah, penerapan TQM memiliki beberapa tujuan utama, yaitu mengintegrasikan kualitas dan keberlanjutan dalam seluruh proses bisnis, meminimalkan pencemaran dan dampak negatif terhadap lingkungan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, energi air, dan bahan baku, memenuhi standar regulasi lingkungan, baik nasional maupun internasional, dan yang terakhir adalah meningkatkan citra dan reputasi perusahaan di mata konsumen dan pemangku kepentingan. Baik, teman-teman, saya rasa untuk untuk TQM tidak sebanyak TQIM tidak sebanyak TQM ya, hanya untuk sekedar menambahkan bahwa perusahaan ini bukan hanya berorientasi kepada efektif atau efisiensi dan kualitas, tapi juga yang ramah lingkungan. Nah, ini yang terakhir terkait dengan prinsip-prinsipnya, prinsip-prinsip TQIM. Yang pertama adalah fokus pada pelanggan dan masyarakat. Ya, di sini fokusnya adalah memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi sekaligus ramah lingkungan untuk memenuhi pelanggan dan menjaga kepercayaan publik. Lalu juga ada perbaikan berkelanjutan, sama ya seperti di atas. Nah, di sini bisa em, menggunakan siklus yang khususnya untuk mengurangi emisi, limbah, dan dampak lingkungan sekaligus meningkatkan efisiensi. Contoh adalah misalkan pada perusahaan minyak goreng, ya minyak goreng. Limbah dari sawit itu biasanya itu nanti akan dibuang begitu saja. Tapi untuk perusahaan-perusahaan yang sudah menerapkan TQIM, limbah sawitnya itu justru nanti akan diolah kembali. Diolah kembali bisa berupa dalam bentuk biogas, ya, biogas yang paling banyak dipergunakan, dan salah satu contohnya ada di Kepulauan Bangka Belitung. Di Pulau Belitung itu ada biogas dari sisa pembuatan minyak sawit, ya. Jadi limbahnya itu mereka olah lagi, ya, mereka olah lagi dan menjadikan limbah itu menjadi sebuah gas, dan gas itu terus dikonversi ke listrik, ya, biasanya menjadi energi listrik, dan energi listrik itu yang nanti dijual ke PLN, ya. Otomatis memang nggak sebesar PLN, ya, ya misalkan dalam hal tarif dan lainnya kita pasti di bawahnya PLN, tetapi itu yang eh, contoh yang bisa dilihat dari contoh limbah eh, kelapa sawit. Lalu ada juga keterlibatan total karyawan. Seluruh karyawan berperan aktif dalam menjaga kualitas dan peduli melalui pelatihan, ide inovasi, dan partisipasi dalam proses berkelanjutan. Nah, di sini juga ada keterlibatan karyawan, juga ada keterlibatan perusahaan. Nah, perusahaan itu biasanya yang mengerti ataupun yang sudah mempunyai TQM adalah salah satunya mempunyai dana CSR, ya, dana CSR. Nah, dana CSR itu dipakai
dan digunakan kepada masyarakat di lingkungan ataupun di sekitar perusahaan agar dampak ataupun yang sudah digunakan oleh perusahaan itu bisa misalkan tidak berpengaruh kepada masyarakat di sekitar dan bisa menambah untuk bisa menambah penghasilan dari masyarakat. Nah, di Freeport itu juga Krakatau Steel itu semuanya mempunyai dana CSR ya. Nah, CSR karena semuanya untuk perusahaan-perusahaan besar sudah menggunakan prinsip-prinsip dari TKIM. Lalu di sini juga yang keempat ada pendekatan proses dan sistem, dan ini memastikan seluruh tahapan operasional dari mulai desain produk, produksi, distribusi, hingga pengelolaan limbah dilakukan dengan konsep ramah lingkungan dan green manufacturing. Dan yang terakhir, ada pengambilan keputusan dalam berbasis data, penggunaan Environmental Performance Indicator atau EPI untuk memantau dan mengevaluasi dampak lingkungan seperti tingkat emisi, efisiensi energi, dan pengelolaan limbah. Baik teman-teman, kita sudah selesai untuk materi kita di web 2 ini. Sebelum masuk di diskusi dan tanya jawab, saya coba untuk absen dulu ya. Untuk absen, bentar. Baik, yang pertama, Rofiah, apakah ada? Dea Ananda Putri, Hadir, Pak. Adinda Mihta, Hadir, Pak. Hadir. oke. Niluh Ayuni Krisna Bella, ada? Oke. Arlina Trilestari, ada ya? Ada, Pak. Oke. Rafanda Halimatus Safa, Hadir, Pak. Hadir, Pak. ya ya. Oke. Bentar, saya ini ya dulu. Nurul Hasanah, ada Nurul? Nggak ada. Jessica, oke. Tadi excuse, terus Izatin Hafida. Anna Septiana, Hadir, Pak. Izatin, oh, hadir ya. Izatin, oke, sedang bekerja. Rahma Deka, Rahma, tadi kayaknya ada deh pagi. Rahma, tadi ada kalau nggak salah. Mansur, ada Mas Mansur. Talita Lufti, Dwinda Indriana, Muhammad Faisal, ada ya? Hadir, Pak. Ya, Muhammad Faisal, Falah Akmal, tadi ada Falah. Filah. Hadir. Oke, Tiara Safira, ada Hadir. Tiara? Ada, Pak. Hadir. Ya, Aulia Sari, Hadir, Pak. Askia Nurul Fauzia, ada Askia? Oke, Brian Denar Saputra, Hadir, Pak.
Oke. Fatima Gianti. Ada Fatima? Fatima Zahra. Fatima, nggak ada. Fitria. Ada Fitria? Helua Gadis. Helua Hadir, Gadis. Pak. Hadir. Ilham Purnama Aji. Hadir, Pak. Baik. Ilham Purnama Aji ada. Ya, nanti, Mas. Bentar. Indra Gunawan. Indra Ramadan. Indra Ramadan. Nggak ada. Puput Melati. Hadir, Pak. Rahmawati. Yuliana. Hadir Yusri. Pak, hadir Pak. Oke. Puput hadir. Yusriadi. Ada Yusriadi? Nggak ada ya. Bentar. Oke. Ada yang belum saya panggil di sini? Udah semua ya? Elvina Lisa ada nggak Pak di situ Pak? Siapa? Elvina. Elvina Lisa. Elvina Lisa. Sebentar, kayaknya nggak ada deh. Kamu mata kuliahnya apa, Mbak? Aku itu metode penelitian Pak dari Prodi Administrasi. Nah, ini kita manajemen operasi bisnis, Mbak. Loh, kok di di link itunya linknya masuknya ke sini ya Pak ya? Itunya siapa tutornya? Bu Sinta bukan? Iya kayaknya ya. Oke, sebentar saya kasih tahu Bu Sinta ya. Oh dia satu link gitu ya Pak? Iya, kebetulan saya satu link dengan Bu Sinta. Sebentar, Oh sebentar. Siapa namanya, Mbak? Elvina Lisa. iya Pak. Dari kelas 116, 118, apa 37? Berapa ya? Nah, Ntar aku buka. Mana ya laptopnya? Elvina Lisa. Nggak tahu. Sebentar ya. Iya Pak, aku juga melihat Ya, kelas. coba dicek kelasnya. Nih saya bilang sama Bu Sinta. Soalnya udah selesai kok nggak salah. Kan sampai jam Iya. 10. Kan sampai jam 10 kok nggak salah. Izatin, Izatin, udah nih. Ada Izatin, Izatin Nafidah, aman. Izatin, terus Ilham, sudah 37. Oke, Mbak Elvina boleh ini, boleh live ya. Elvina Lisa, iya. Kelas 37 tuh katanya. Oke, baik. Saya lanjutkan ya teman-teman ya. Untuk ininya, untuk diskusi dan tanya jawab. Apakah ada pertanyaan di materinya? Ini tugas 2, maaf. Apa ada pertanyaan untuk tugas 2? Saya rasa ada beberapa teman-teman juga yang sudah mendapatkan nilai 100 ya, mendapat nilai sempurna. Kebanyakan adalah pada saat yang menjadi permasalahan adalah kalian masih belum banyak narasi secara komprehensif, secara luas dan lengkap. Yang pertama adanya banyaknya masih banyak teman-teman yang belum apa namanya ada penilaiannya. Kalau dari scoringnya dalam bentuk tabelnya itu sudah banyak ya, sudah banyak. Tapi scoringnya ini
scoringnya sudah betul, tapi untuk penilaiannya itu belum ada. Ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, banyaknya teman-teman yang belum mengasih rekomendasi ataupun apa namanya, yang kira-kira kekurangannya sih ke depannya mau ditambahin ataupun mau dibuat seperti apa, ya. Nah, dari itu yang paling banyak yang masih belum dicantumkan. Terus juga teman-teman ada beberapa yang untuk menentukan strategi tata letaknya masih belum sesuai, ya, masih belum sesuai. Tadi saya singgung di atas adalah pada saat dalam bentuk garis, S shape atau U shape. Nah, itu yang paling banyak. Jadi banyak teman-teman yang masih membuat eh, antara misalkan customer service di depan, terus di bawahnya itu divisi pemotongan apa namanya, pemotongan bahan, terus untuk eh, finishing, terus gudang, dan itu pengiriman apa namanya, pengiriman online itu di belakang. Jadi bentuknya bukan S tapi kayak zigzag, tapi itu bentrok-bentrokan. Jadi apabila misalkan dari customer service sama dari gudang itu mau misalkan ini akan ketemu dan itu nggak efektif. Harusnya bentuknya adalah yang U-shape ataupun yang S-shape ataupun yang lain justru gitu. Nah, itu lebih lebih enak lagi. Tapi kan biasanya kalau yang lain itu lurus itu adalah keterbatasannya dari segi lokasi ataupun lagi besarnya lokasi. Nah, itu yang paling banyak teman-teman masih belum apa namanya, masih belum dimasukkan ke dalam proposal ini. Proposal maksudnya di dalam tugas dua ini. Nah, saran saya nanti pada saat tugas tiga, ya, pada saat tugas tiga, jadi dari tugas satu, tugas dua, dan tugas tiga itu nanti biasanya akan membahas, nah, tugas tiga itu nanti akan membahas yang namanya, entah, tugas tiga itu nanti teman-teman akan melakukan yang namanya perencanaan dan pengendalian kualitas. Ada juga untuk rantai persediaan atau supply chain, ya. Terus ada forecasting, ya, ada forecasting atau peramalan dan perencanaan agregat. Nah, nanti teman-teman yang tugas satu, terus yang tugas dua itu dilanjutkan saja, dan yang terakhir ada tugas tiga. Jadi lebih apa namanya, teman-teman semuanya lebih enak dibacanya dari awal hingga akhir itu, ya. Dan ini saya ngasih contoh, ya, contoh pemilihan lokasi dan tata letak operasional cafe shop sebagai bagian dari penerapan eh, manajemen operasi bisnis. Ini adalah salah satu punya rekan kalian, ya. Ini jadi salah satu yang lengkap adalah seperti ini. Aduh, nah, ini ya. Salah satu yang lengkap adalah seperti ini. Jadi, nah, ini yang tadi metode pemilihan lokasi, teman-teman semuanya rata-rata saya sudah lihat sudah mempergunakan dengan nilai scoring atau pembobotan, tapi perhitungannya banyak yang belum, ya. Perhitungannya banyak yang belum. Kira-kira lokasi A hitungan seperti apa, lokasi B hitungan seperti apa, dan C. Nah, setelah itu baru teman-teman bisa pilih apa namanya, berdasarkan dengan metode ini. Nah, ini strategi tata letak yang digunakan, terus alasannya dan desainnya, ya. Nah, kalau misalnya seperti ini semuanya dalam bentuk satu line sih sebenarnya, satu line gitu. Nah, jadi teman-teman semuanya eh, ada semua sebisa mungkin, ya.
Jadi evaluasi, terus analisis, dan efisiensi alirannya. Dan yang terakhir yang paling banyak nggak diberikan adalah ini, rekomendasi. Ya, rekomendasi. Nah, di sini ada penambahan nih, misalkan rekomendasi yang pertama, coffee shop dapat menambah area duduk outdoor. Yang kedua, ada penggunaan sistem pemesanan digital. Dan ketiga, dan yang terakhir juga ada kesimpulan dan penutup. Jadi teman-teman pastikan pada saat kalian itu apa namanya mengerjakan, pastikan semua komponennya itu ada, ya, semua komponennya itu ada. Nah, ini adalah contoh eh, tugas 3 ya. Jadi nanti teman-teman komponennya adalah perencanaan dan pengendalian kualitas. Nih. Jadi teman-teman semua komponen ini kalian harus ada, ya. Makin banyak, makin lengkap, makin bagus juga nilainya, ya. Makin bagus juga nilainya. Gitu. Di sini perencanaan pengendalian mutu dan pengendalian kualitas itu harus ada standar kualitasnya. Kita harus menentukan nih, misalkan tadi coffee shopnya, berdasarkan coffee shop ini. Standar kualitas produknya itu seperti apa sih? Oh, berarti standar kualitas produk menggunakan biji kopi Arabica, ya kan, dengan warna seperti ini, warna hitam atau warna coklat gitu. Nah, terus juga ada rancangan dalam pengendalian kualitas dan kira-kira dijelaskan gimana kualitas itu bisa dijaga sepanjang proses produksi ataupun pada saat pelayanan. Lalu juga ada supply chain, kira-kira komponen rantai pasoknya itu seperti apa sih, ya kan? Terus kalian juga bisa menentukan strategi, terus juga ada peramalan permintaan gitu. Kira-kira oh untuk 6 bulan ke depan di bulan Juni, Juli sampai di bulan November gitu. Di bulan November berarti kira-kira di bulan November berapa berapa kopi yang kira-kira akan harus dipesan, ya kan? Terus kira-kira suppliernya apa saja? Terus mungkin ada cupnya yang harus dipersiapkan untuk yang take away, lalu juga gula dan lain-lain, ya. Jadi peramalan permintaan kira-kira untuk 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Dan juga jelaskan dengan asumsi dan data yang bisa digunakan oleh kalian. Dan yang terakhir terkait dengan perencanaan agregat produksi, nah kalian harus bikin perencanaan berdasarkan dari hasil peramalan, ya. Berdasarkan hasil peramalan ini kalian bisa membuat peramalan agregat dan menentukan strategi dalam perencanaan agregat. Baik, teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan di sini? Kalau nggak ada yang ditanyakan, ya saya cukupkan sampai di sini. Saya anggap kalian mengerti semua ya. Ngerti, Pak. Ngerti ya, bener ya. Jadi nanti jangan sampai pada saat tugas 3, saran saya semuanya dari bab 1, terus tugas 1, tugas 2 itu digabungin dan digabung juga dengan tugas 3. Baik, teman-teman. Bapak mau nanya, Oh iya, silakan. jadi tugas 3 itu nanti bab baru atau lanjut aja Pak di bab 2? Di bab baru. Jadi Bab baru. bab 1 itu kan bab 1 kan ada sampai mana. Habis itu Iya. setelah itu apa namanya untuk lokasi ya, yang untuk Mm-mm. tugas 2. Nah, terus yang tugas 3 dia udah di bawahnya jadi terusin gitu. Oh, oke. Makasih Pak. Iya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, akan saya cukupkan untuk sesi tutorial website kita pada pagi menjelang siang hari ini. Semoga Semoga apa yang kita dapatkan untuk hari ini bisa diterima oleh teman-teman dan bisa mendapatkan ilmunya. Dan apa yang misalkan yang belum apa namanya, yang belum bisa ataupun belum mengerti, silahkan japri di WA saya atau di grup ya, atau di grup atau di LMS UT itu. Sebelum saya tutup,
Bolehkah untuk dibuka dulu semuanya? Saya mau foto untuk apa namanya? Untuk dokumentasi. Yang bisa, tolong semuanya tolong dibuka. Oke, sebentar. Nah, dia ya. Oke, silakan dengan senyum terbaiknya kalian. Saya foto dulu. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih teman-teman. Semua mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Semoga kita bisa tetap sehat sampai ketemu di web ketiga ya. Sampai ketemu di web ketiga di sesi 8. Kalau misalkan di hari kerja, terus misalkan malam hari, kira-kira pada bisa nggak? Atau mau di hari Minggu seperti ini saja? Hari Minggu. Minggu Gimana? aja, Pak. Minggu aja ya? Minggu aja. Baik. Ya, Minggu. Ya. Baik, oke. Kalau gitu kita sepakat di hari Minggu di web 3. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila kata-kata kurang berkenan. Sehat-sehat kita semua untuk kita semua. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Bapak. Pak izin keluar. Ya, silakan.